Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan modul Virgin Coconut Oil atau VCO, mata kuliah Praktikum Teknologi Oleopangan Berbasis Sawit yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Novia Fitri, Anissa Gita Putri Arzetia, Dela Kartika Sari, M. Hendi Setiawan, M. Zaki Ibda Lesmana, dan Zainal Mu'arif. Adapun tujuan praktikum, yang pertama mempelajari proses pembuatan VCO secara mekanik fermentasi dan proses pembuatan CCO secara pemanasan. Yang kedua, menghitung volume dan berat jenis VCO yang diperoleh dari praktikum. Yang ketiga, menghitung metode analisa kualitatif VCO dan CCO. Yang keempat, menghitung kadar air dan kadar asam lemak bebas VCO dan CCO. Baik, adapun alat dan bahan pada praktikum pembuatan VCO dan GCO. Yang pertama itu adapun alat yang digunakan yaitu gelas ukur 1000 ml, mixer dan wadah stainless, wajan, kompor, termometer, statif dan benang kasur. Adapun bahan yang digunakan yaitu santan dari 10 butir kelapa tua. Selanjutnya adapun bahan dan alat yang digunakan pada analisa kualitas VCO dan CCO. Yang pertama itu adapun alat yang digunakan yaitu air lemah layar, pipet ukur 50 ml, buret, neraca analitik, gelas piala, kaca arloji, spatula, spiritus dan kaki tiga, batang pengaduk, pipet tetes, open, corong, bola hisap, piknometer, dan piskometer Oswald. Adapun bahan yang digunakan yaitu NaOH, indikator PP, etanol, Aquades, dan VCO dan CCO. Berikut adalah prosedur kerja pembuatan CCO. Yang pertama yaitu ekstrak santan, kemudian ukur volume santan, setelah itu didiamkan selama 30 menit. Kemudian air dipisahkan dengan santan kental. Selanjutnya santan kental dipanaskan hingga temperatur 70 derajat Celcius dan didapatkan minyak CCO. Berikut adalah prosedur kerja dalam pembuatan VCO. Yang pertama yaitu ekstrak santan, kemudian ukur volume. Setelah itu diamkan selama 30 menit. Kemudian pisahkan air dan santan kental. Kemudian santan kental dimixer selama 15 menit. Kemudian didiamkan selama 24 jam. Setelah itu diambil minyak VCO-nya. Berikut adalah prosedur kerja dalam analisa kadar FFA, analisa densitas, dan analisa vikositas pada pembuatan VCO dan CCO. Yang pertama yaitu analisa kadar FFA, di mana 5 gram sampel ditambahkan dengan 50 ml etanol 95% dan ditambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes. Kemudian dititrasi dengan NaOH sebanyak 0,1 N hingga merah muda tetap. Setelah itu, hitung persentase kadar FFA. Yang kedua yaitu analisa densitas. Yang pertama yaitu timbang pikno kosong. Selanjutnya, timbang pikno plus sampel. Kemudian dihitung densitas sampel. Kemudian analisa viskositas. Yang pertama yaitu masukkan minyak ke dalam vikositas Oswald. Kemudian hitung laju alir minyak. Selanjutnya hitung viskositas dengan membandingkan dengan air. Adapun data yang dihasilkan dari percobaan sebagai berikut. Baik, adapun pembahasan dari praktikum ini ialah pembuatan minyak dilakukan dengan dua metode, yaitu fermentasi aerob, yang mana merupakan proses fermentasi menggunakan oksigen untuk mengoksidasi substrat menjadi senyawa lain. Yang kedua ialah pasteurisasi, di mana santan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius untuk membunuh ragi dan sporanya sehingga santan menguap dan hanya tersisa minyak. Bahan yang digunakan ialah kelapa tua segar yang mengandung air, protein, dan lemak. VCO dan CCO dapat dihasilkan bila ikatan emulsi tersebut dirusak.
Nah, santan pekat yang didapatkan untuk pembuatan CCO ialah 2,820 liter, sedangkan VCO adalah 1,800 liter. Terdapat perbedaan jumlah santan yang didapatkan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti perbedaan kelapa, tingkat kematangan, dan pengaruh proses ekstraksi dan pemerasan santan. Dari hasil uji organoleptik didapatkan bahwa minyak VCO tidak sesuai standar SNI 7381.2 2008 yang mana merupakan standar SNI untuk syarat mutu VCO. Karena minyak VCO yang dihasilkan terdapat sedikit bau tengi dan juga warnanya kekuningan. Dari hasil analisa uji kadar asam lemak bebas, didapatkan bahwa kadar FFA pada VCO sebesar 2,41%, sementara itu pada CCO sebesar 0,56%. Standar SNI untuk kadar asam lemak bebas pada minyak kelapa ialah 0,2%. VCO dan CCO yang dibuat tidak sesuai standar karena melebihi standar ambang batas kadar asam lemak bebas. Kadar FFA yang tinggi karena minyak terpapar matahari dan oksigen, di mana minyak disimpan dalam botol bening yang memungkinkan minyak teroksidasi. Kehadiran air dalam minyak dapat menyebabkan peningkatan FFA, karena air dalam minyak dapat memicu reaksi hidrolisis yang menghasilkan asam lemak bebas. Densitas minyak VCO didapatkan 0,889 gram per mili, sementara itu densitas minyak CCO sebesar 0,8914 gram per mili. Standar densitas VCO menurut SNI ialah 0,915 gram per mili sampai 0,920 gram per mili. Nilai densitas yang didapatkan pada minyak kelapa hasil percobaan sedikit di bawah standar. Dari hasil uji kekentalan didapatkan bahwa viskositas CCO sebesar 0,0791 poise dan VCO sebesar 0,055 poise. Pada dasarnya, tidak ada standar secara spesifik untuk minyak kelapa. Titik viskositas bergantung pada suhu. Faktor seperti metode ekstraksi, suhu, dan kemurnian minyak dapat mempengaruhi densitas viskositas serta kadar FFA. Oleh karena itu, penting menjaga kondisi saat produksi untuk memastikan hasil minyak kelapa yang sesuai standar. Adapun kesimpulan pembuatan VCO, yang pertama, pembuatan CCO dilakukan secara mekanik, yaitu dengan metode pemanasan terkontrol, sedangkan pembuatan VCO dilakukan dengan metode fermentasi. Yang kedua, CCO yang didapatkan sebanyak 500 ml dan VCO sebanyak 250 ml. Densitas CCO 0,8914 gram per mili, sedangkan VCO sebesar 0,8894 gram per mili. Yang ketiga, analisa kualitatif pada minyak meliputi analisis organoleptik, kadar ALB, viskositas, dan densitas. Yang keempat, kadar ALB minyak CCO sebesar 0,56%, sementara pada VCO sebesar 2,41%. Dalam percobaan ini tidak dilakukan uji kadar air minyak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.